Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan pertama kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Namun sebelum itu, saya sampaikan bahwa pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang cara membaca nun sukun atau tanwin pada saat bertemu dengan huruf hijaiyah. Bukan cara membaca huruf hijaiyah saat bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya fokus utama pada pembahasan kita kali ini adalah cara membaca nun sukun atau tanwin saat bertemu huruf hijaiyahnya. Nun sukun adalah nun yang mati. Dalam penulisannya ada kalanya menggunakan nun berharokat sukun dan ada kalanya menggunakan nun tanpa harokat. Sedangkan tanwin adalah suara nun sukun tambahan. Sebagai bentuk pemahaman, perhatikan kedua contoh berikut ini. Sin, sin. Bun, bun. Lan, lan. Dalam contoh berikut, bunyi tanwin memiliki suara yang sama dengan bunyi nun sukun. Akan tetapi dalam penulisannya tanwin tidak mengikut sertakan tulisan nun sukun. Selanjutnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Pada ayat pertama diakhiri dengan lafadz yang berharokat tanwin. Jika seorang qori hendak membaca wasol kedua kalimat ini, maka harus ditambahkan bunyi nun sebagai pengganti tanwin. Biasanya dalam penulisan Al-Quran, bila mana terdapat tanwin yang bertemu huruf sukun atau huruf yang tidak berharokat, maka akan ditambahkan suara nun. Maka ketika dibaca menjadi Qul huwallahu ahadunillahus somad. Hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu idhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Jika ada yang mengatakan 5, maka idghamlah yang dibagi menjadi 2. Idhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan dalam istilah tajwid, idhar artinya mengucapkan setiap huruf dari makhrajnya dengan jelas. Adapun kaidah tajwidnya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain, maka harus dibaca jelas. Contoh, an'amta, terdapat nun sukun bertemu dengan ain, bacaan idhar. Yanhauna, terdapat nun sukun bertemu dengan ha, bacaan idhar. Jannatin alfafa, terdapat kasrotain bertemu dengan hamzah, bacaan idhar. Dzarratin khaira, terdapat kasrotain bertemu dengan kha, bacaan idhar. Selanjutnya yaitu idgham.
Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid yaitu memasukkan huruf yang mati ke dalam huruf yang hidup atau berharokat. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah yaitu memasukkan dengan disertai dengung. Adapun kaidah tajwidnya yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Contoh, may yaqulu, terdapat nun sukun bertemu dengan ya, bacaan idgham bi gunnah. Mim masjidin, terdapat nun sukun bertemu dengan mim, bacaan idgham bi gunnah. Ghisyawatu walahum, terdapat dhammatain bertemu dengan wawu, bacaan idgham bi gunnah. Hittatun naufir lakum, terdapat dhammatain bertemu dengan nun, bacaan idgham bi gunnah. Selanjutnya ada idgham bila gunnah, yaitu memasukkan dengan tanpa disertai dengung. Adapun kaidah tajwidnya yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan ro. Contoh, yubayyin lakum, terdapat nun sukun bertemu dengan lam, bacaan idgham bila gunnah. Mir rabbihim, terdapat nun sukun bertemu dengan ro, bacaan idgham bila gunnah. Hudal lil muttaqin, terdapat fathatain bertemu dengan lam, bacaan idgham bila gunnah. Ghafurur rahim, terdapat dhammatain bertemu dengan ro, bacaan idgham bila gunnah. Pengecualian apabila ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu dalam satu kalimat, maka itu bukan bacaan idgham, tetapi bacaan izhar wajib. Dalam Al-Quran hanya ada 4, yaitu sinwanun, qinwanun, bunyanun, dan ad-dunya. Jadi kesimpulannya adalah hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam, yaitu izhar halqi, idgham, iqlab, dan ikhfa hakiki. Izhar artinya jelas, yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Sedangkan idgham artinya memasukkan, yaitu apabila terdapat nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.